Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Setelah mendapatkan binatang batu, Yun Xiao segera melemparkannya ke dalam monumen dewa dan meminta Yuan Gaohan menelitinya. Ya, Yun Xiao kini dalam perjalanan menuju ke pusat dari gurun di alam ilahi. Kita akan lanjutkan kisahnya di part 59. Sebelumnya sorry banget kalau misalnya nanti mulutnya agak belibet karena lagi sariawan parah banget nih, jadi agak susah ngomongnya. Ya gitu, jadi kita lanjutkan lagi kisah hidup dari Tuan Muda Yun kali ini. Yun Xiao terbang dengan berhati-hati. Dia merasakan adanya bahaya yang mendekat, walaupun dia tidak bisa menemukan apapun. Yun Xiao tahu bahwa ada yang salah di sana. Mata surgawinya perlahan terbuka. Cahaya suci menyebar dan memperjelas apa yang dia lihat. Aliran energi dan berbagai sifat bermunculan, membentuk landscape spiritual yang utuh. Dan di depannya terlihat sebuah robekan ruang yang tampak samar. Di dalamnya terlihat seekor binatang iblis berwarna hitam pekat yang sedang bersembunyi. Matanya menyala, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Saat mata Yun Xiao menyipit, binatang iblis itu merasakan bahaya, dan dia lalu menjerit, lalu menerjang ke arah Yun Xiao. Wujudnya kini terlihat jelas. Itu adalah burung nasar besar yang telah bermutasi. Punggungnya dipenuhi oleh sisik yang keras, dan 3 cakar besarnya seperti belati obsidian. Yun Xiao tersentak. Cincin merah muncul di mata surgawinya. Dari sana, api ilahi keluar dan membentuk sosok Phoenix yang terbang langsung menyambut serangan itu. Burung nasar terkejut. Baik bentuk maupun kobaran dari api Phoenix membuatnya gentar. Kemudian cahaya hijau menyala dari ketiga cakarnya dan membentuk bilah tajam yang langsung menerjang turun. Api Phoenix hancur berkeping-keping. Bilah hijau itu membelah langit dan mencoba memotong tubuh Yun Xiao. 9 pedang panjang muncul di depan Yun Xiao. Semuanya itu berubah menjadi hujan pedang dan berputar melawan bilah hijau itu. Akhirnya bilah hijau dipatahkan. 9 pedang Yun Xiao merapat membentuk susunan pedang yang kemudian menerjang ke arah burung nasar itu. Kemudian, sebuah pedang besar terbentuk dan menebas dari langit. Burung nasar itu menjerit kesakitan. Dia mengepakkan sayapnya dengan putus asa, tetapi dia tidak sempat memberikan perlawanan dan akhirnya tewas seketika. Setelah itu, Yun Xiao lalu menyimpan burung itu dan kembali terbang menuju tenggara. Yun Xiao sendiri tidak tahu seberapa luasnya gurun ini. Namun setelah 3 hari terbang tanpa henti, dia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Binatang iblis yang ia temui semakin jarang, tetapi kekuatan mereka juga semakin meningkat. Belum lama berselang, dia hampir kehilangan nyawa karena melarikan diri dari seekor binatang iblis yang bentuknya mirip kanguru. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Bahkan Yun Xiao harus bekerja keras hanya untuk bisa lepas darinya. Bukan hanya itu, kini Yun Xiao mulai merasakan kewalahan, menahan nafas karena panas yang ekstrim dari tempat itu. Energi Yuannya berkurang dengan cepat karena dia menggunakannya untuk menahan panas itu. Kalau tidak, dia bisa terpanggang hidup-hidup. Bahkan seorang martial Sofragen biasa, kalau dia masuk ke area itu, pasti sinar matahari yang brutal itu sudah membunuhnya hanya dalam hitungan detik. Karena itu, ini memang perjalanan yang sangat berbahaya. Setelah setengah hari terbang, Yun Xiao akhirnya melihat beberapa reruntuhan bangunan di kejauhan. Terlihat siluet manusia yang juga tampak bergerak di antara reruntuhan itu. Mereka seolah sedang mencari sesuatu. Sementara itu di saat yang sama, aura Yun Xiao yang masih berada di kejauhan
seketika membuat orang-orang yang ada di reruntuhan menoleh dan menjadi waspada. Baru setelah Yun Xiao berada dalam jangkauan pandangan mereka, semuanya terkejut. Li Yun Xiao. Wajah beberapa orang di sana langsung berubah menjadi muram. Yun Xiao sendiri tampak santai dan menatap mereka sambil tertawa kecil. Tak disangka, ada banyak dari kita yang ternyata saling mengenal. Mengapa kalian semua berkumpul di sini? Apakah kalian juga menerima petunjuk? Sebagian besar orang yang hadir di sana berasal dari 7 negara adidaya. Beiming Laifeng, Cheng Haobo, Chen Feng, serta beberapa ahli yang mengenakan jubah aneh. Tetapi Yun Xiao tahu bahwa orang-orang dengan jubah aneh itu adalah anggota dari Lembah Seribu Bintang. Hampir semuanya adalah martial Sofragen dengan bakat yang luar biasa. Ketika melihat Yun Xiao, Beiming Laifeng sendiri mencibir. Pertanyaanmu tak perlu dijawab. Justru akulah yang ingin tahu apa yang sedang kau lakukan di sini. Lalu seorang laki-laki paruh baya yang ada di sisi Chen Feng menatap Yun Xiao dengan sorot mata dingin. Tunggu, anak ini adalah Li Yun Xiao. Mata Chen Feng dipenuhi oleh emosi yang saling bertentangan. Sejak dia dikalahkan di kota Songyue, Chen Feng telah mengunci diri di dalam pengasingan. Dan akhirnya dia berhasil menerobos ke ranah martial Sofragen. Dia percaya bahwa dirinya mampu menundukkan Yun Xiao saat itu. Tapi pada hari ia keluar dari kultivasi tertutupnya, kabar lain datang. Yun Xiao telah dianugerahi gelar bintang baru nomor 1 oleh penguasa kota bulan merah. Pada awalnya, Chen Feng meragukan penilaian itu. Tetapi saat ayahnya Chen Duantian mengatakan bahwa Jiang Churan tidak mungkin memberikan penilaian yang asal-asalan, hal itu membuat ekspresi Chen Feng berubah drastis. Karena pada dasarnya, Chen Feng mungkin meragukan Jiang Churan, sangat mungkin. Tetapi dia tidak pernah meragukan apa yang dikatakan ayahnya. Karena itulah, sekarang dia menatap Yun Xiao dengan ekspresi yang rumit. Chen Feng lalu berkata kepada seorang laki-laki paruh baya yang ada di dekatnya tadi, yang bertanya, "Benar paman kelima, dialah Li Yun Xiao." Laki-laki paruh baya itu dikenal dengan nama Chen Wen. Lalu kemudian Chen Wen tampak mendengus dan menatap Yun Xiao. Dia berkata, "Kudengar kau sangat hebat. Bahkan kau juga memukul orang-orang dari sekte pedangku." Yun Xiao mengabaikan perkataan Chen Wen. Dia sama sekali tidak menghiraukannya. Dia malah tersenyum ke arah Beiming Laifeng dan berkata, "Jadi apa kalian kemari juga karena Tianxi?" Kehadiran dari para wakil 7 negara adidaya menunjukkan bahwa berita itu telah lama bocor. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun. Jadi Beiming Laifeng lalu berkata, "Benar, sepertinya kota bulan merah yang memberitahumu tentang ini." Mendengar percakapan mereka dan merasa dia diabaikan, Chen Wen pun murka, auranya meledak. "Kurang ngajar, kau berani mengabaikanku. Lihat saja, hari ini aku akan mengajarimu sopan santun." Chen Wen adalah seorang martial Sofragen bintang 4 di tahap puncak. Jadi puncak bintang 4. Oleh karena itu kekuatan Chen Wen sejatinya tidak bisa diabaikan. Dia kini tampak mengangkat tangannya. Lalu kemudian cahaya dari jarinya melesat langsung ke arah Yun Xiao. Cahaya itu bagaikan bilah pedang. Para ahli yang ada di sana tampak mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa Chen Wen sedang mencari masalahnya sendiri. Tetapi banyak dari mereka yang tidak menghentikan Chen Wen. Justru mereka ingin melihat kemampuan dari Yun Xiao yang sebenarnya.
Yun Xiao sendiri ekspresinya berubah dingin. Dia berkata, "Aku tiba tanpa mengucapkan sepatah kata pun padamu, dan bahkan tidak menatapmu. Tapi kau menyerangku tiba-tiba. Begitukah Chen Duantian mengajarimu menjadi seorang lelaki? Kalau memang begitu, maka biarkan aku mengajarimu hari ini." Yun Xiao ikut mengangkat tangannya, membentuk pedang dan menebaskannya ke depan. Ledakan pun menggema, dua cahaya pedang saling hancur. Walaupun Chen Wen unggul tipis, tetapi jelas itu adalah penghinaan, karena Chen Wen bahkan tidak mampu menang dari Yun Xiao secara telak. Semua orang yang melihat itu tampak heran. Sementara Bei Ming, Lai Feng, dan Cheng Haobo tercengang. Mereka telah melihat pertarungan Yun Xiao sebelumnya, dan kekuatan yang Yun Xiao tunjukkan hari ini tidak sesuai dengan apa yang mereka tahu. Ditambah, mereka juga melihat momen di mana Yun Xiao dinyatakan kalau fondasi bela dirinya telah hancur. Lantas bagaimana bisa dia sekuat ini? Sementara itu, lelaki tua di samping Chen Feng, dia tampak menghela nafas pelan. Tatapannya penuh dengan rasa tidak percaya. Chen Wen sendiri dipenuhi dengan rasa malu. Dia berniat untuk menaklukkan Yun Xiao dengan satu gerakan. Tapi kenyataannya, dia justru dipermalukan. Wajahnya menjadi gelap, dan dia seketika menjadi sangat marah. "Kau benar-benar tidak tahu diri." Chen Wen mencabut pedang panjangnya, lalu melepaskan jurus andalannya. Bentuk pertama, pedang tak bersuara. Ia dan pedangnya menyatu, lalu menebas dengan kekuatan yang luar biasa. Yun Xiao tentu tidak akan berani menampilkan pedang surgawi di sana. Di hadapan perwakilan ketujuh negara adidaya, dia pasti akan ketahuan kalau dia sampai menggunakan teknik pedang surgawi miliknya. Maka Yun Xiao lalu menarik pedang 1000 musim gugur dan mengeluarkan kumbang mayat. Cahaya pedangnya membelah langit dan menandingi gerakan milik Chen Wen. Chen Wen kembali dibuat terkejut. Dengan segera dia mengubah gerakan pedangnya. Jurus kedua, pedang tak berbentuk. Pedangnya menghilang. Ki pedang meningkat pesat dan memaksa kumbang mayat untuk mundur selangkah demi selangkah. Wajah Yun Xiao menjadi serius. Kemudian wujud Dharma keluar di belakang punggungnya. Tangan kanannya memegang palu petir. Lalu kemudian karakter emas mulai mengelilingi palu itu. Sementara tangan kirinya membentuk mantra pedang. Dan 4 lengan lainnya terus membentuk pola petir yang kemudian membentuk cincin bintang. Kumbang maya terdorong kembali dan berubah menjadi pedang 1000 musim gugur. Sementara Yun Xiao sendiri kini tampak seperti dewa petir. Cincin bintang memutari tubuhnya. Lalu ia mengangkat palu dan menghantamkannya. Dentuman pun terdengar dan petir bergulung-gulung. Cincin bintang meledak dan medan listrik menyebar luas, lalu kemudian menelan Chen Wen yang ada di pusatnya. Gerakan itu bagaikan hukuman surgawi yang runtuh dari langit. Chen Wen gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, dia merasakan bayangan kematian merayap di dalam hatinya. Mustahil, tak bisa aku biarkan. Jurus ketiga, pedang tanpa bayangan. Chen Wen mulai panik. Lalu, di tengah situasi yang genting itu, sebuah suara terdengar. Cukup. Ketika kedua kekuatan dahsyat itu hendak bertabrakan, laki-laki tua di samping Chen Feng melangkah maju, lalu menangkis kedua serangan ini dan mengarahkannya ke lubang hitam yang ia buat. Itu adalah salah satu jurus andalan dari laki-laki tua ini. Kedua serangan pun dilahap oleh lubang hitam dan kemudian terdengar suara yang menggema. Kedua serangan itu meninggalkan suara yang mengerikan, tetapi
Keduanya benar-benar diredam oleh karena lubang hitam itu. Kini ekspresi orang tua tadi tampak serius. Dia berseru, "Chen Wen, kau terlalu gegabah. Jika tempat ini sampai hancur, maka semua petunjuk akan hilang." Mendengar itu dengan segera Chen Wen meminta maaf dengan penuh keringat dingin di pelipisnya. "Maafkan saya Tuan Kai Hong, saya terlalu ceroboh." Dalam hati, Chen Wen benar-benar terpukul. Kalau pertarungan itu sampai berlanjut, dia bahkan tahu kalau dia tidak akan bisa menang. Baru sekarang dia benar-benar merasakan ketakutan terhadap Yun Xiao. Orang-orang yang lain pun terkejut. Mereka saling bertukar pandang. Tidak ada yang berani meremehkan Yun Xiao lagi. Sementara itu, Yun Xiao sendiri menarik wujud dharma miliknya, dan petir di sekitarnya pun lalu menghilang. Dia kini tampak mengatur nafas. Energi Yuan di dalam tubuhnya berkurang banyak. Dia harus memastikan bahwa kondisinya tetap prima, karena lingkungan ini dipenuhi oleh orang-orang berbahaya. Kemudian, lelaki tua yang tadi, atau kita sebut dia dengan namanya, yaitu Chen Kai Hong, dia menatap Yun Xiao sambil berkata, "Bintang yang sedang naik daun rupanya memang layak menyandang reputasinya. Bocah, kekuatan tempurmu berada pada tingkat martial sovereign di tingkat menengah. Meskipun kultivasimu baru di tingkat martial sovereign bintang 9. Sungguh apa yang kau tunjukkan hari ini sangat mengejutkanku." Chen Kai Hong lalu kemudian menatap Yun Xiao dalam-dalam dan berkata pelan, "Tapi ku dengar dadianmu rusak dan fondasi teknik bela dirimu pun hancur. Apakah itu benar?" Yun Xiao seketika menjadi waspada. Pertanyaan itu membuat lebih dari selusin orang yang ada di sana memusatkan perhatiannya kepada dirinya, seolah-olah seperti kawanan serigala yang siap menerkamnya kapan saja. Yun Xiao benar-benar merasa tidak nyaman. Lalu, dia dengan mencoba santai berkata, "Benar atau tidak, apa hubungannya dengan sekte pedangmu? Apa kau sedang bosan sampai menanyakan hal semacam itu?" Menurut perhitungan Yun Xiao, kekuatan Chen Kai Hong sebanding dengan Dewa Darah, yaitu berada di bintang 6. Mendengar itu, Chen Kai Hong tertegun. Amarah tipis muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka kalau akan ada orang yang berani membantahnya secara langsung. Melihat kemarahan dari Chen Kai Hong, Bei Ming Lai Feng lalu menyela, "Tuan Muda Yun, kau benar-benar tidak berubah sejak terakhir kali kita bertemu di kota Haiti. Tidak hanya mengabaikan ras laut, kau bahkan berani meremehkan sekte pedang. Padahal mereka adalah salah satu dari sekte teratas di wilayah utara. Sungguh, sikap yang mengagumkan." Jelas-jelas Bei Ming Lai Feng sedang memancing. Dia berharap Chen Kai Hong akan marah dan membunuh Yun Xiao di tempat. Dengan begitu, maka semuanya akan selesai dengan mudah bagi Bei Ming Lai Feng. Tapi di luar dugaan, begitu mendengar provokasi yang dilemparkan oleh Bei Ming Lai Feng, amarah di dalam tubuh Chen Kai Hong pun mereda. Wajahnya berubah menjadi tenang. Sambil tersenyum dia berkata, "Li Yun Xiao, kau memang memiliki keteguhan yang jarang dimiliki oleh generasi muda. Karena kau tidak ingin menjelaskannya, maka aku tidak akan memaksamu lagi." Setelah mengatakan itu, Chen Kai Hong lalu berbalik. Dia berjalan kembali ke arah Chen Feng dan yang lain. Dia kembali memejamkan mata seperti sebelumnya. Mendengar itu, hati Bei Ming Lai Feng terasa sesak. Dia mengutuk lelaki tua itu dalam hati.
Kemudian beberapa ahli tua yang lain hanya bisa tertawa dalam hati melihat pertunjukan ini. Chen Kaihong memang sudah hidup lebih dari 100 tahun. Pengalamannya jelas tidak bisa diukur. Bagaimana mungkin dia akan terpancing hanya oleh sindiran dari seorang junior? Justru provokasi yang dilontarkan oleh Bei Ming Lai Feng itu yang membuat pikiran Chen Kaihong menjadi tenang. Yun Xiao sendiri juga menyadarinya. Dia hanya mengejek dalam hati dan kemudian berkata, "Aku memang sendirian, tetapi aku bukan kesemek lembut yang bisa diremas sesuka hati. Jika ada yang ingin menggigitku, aku pastikan mereka akan kehilangan beberapa gigi. Siapapun yang memprovokasiku akan menghadapi konsekuensinya. Aku tidak akan berhenti sampai salah satunya mati." Kata-katanya hanya dimaksudkan untuk menekan orang-orang agar tidak datang mengganggunya. Ucapan Yun Xiao sendiri membuat banyak wajah berubah seketika. Beberapa dari ahli senior tampak tenang, tetapi mereka jelas berhati-hati. Mereka boleh saja meremehkan Bei Ming Lai Feng, tetapi tidak ada yang mau memicu konflik tanpa alasan dengan Yun Xiao. Melihat situasi di luar yang ia harapkan, Bei Ming Lai Feng lalu berkata, "Tidak perlu tegang, Tuan Muda Yun. Kita semua adalah teman di sini. Tidak ada yang berniat mencari masalah denganmu. Saudara Chen Wen dari Sekte Pedang tadi pasti hanya salah paham." Yun Xiao hanya mengangguk tanpa memperpanjang lagi. Dia lalu kemudian bicara kembali ke inti persoalan. "Kalian sudah berada di sini berapa hari? Apa kalian masih belum menemukan pintu masuk reruntuhan?" Bei Ming Lai Feng mengangguk dan wajahnya terlihat serius. "Benar bahwa kami sudah lama di sini, dan kami tidak menemukan pintu masuk dari reruntuhan itu. Sebelumnya, kami melihat orang-orang dari Kota Bulan Merah menuju ke tempat ini. Kemungkinan besar Tuan Kota Jiang dan kelompoknya sudah masuk lebih dulu. Karena saat ini, kami bahkan tidak bisa merasakan di mana keberadaan mereka." "Tuan Muda Yun, apakah kau pernah mendengar nama Tianxi dari Kota Bulan Merah?" Hati Yun Xiao tergerak. Dia berkata, "Tampaknya semua informasi kalian berasal dari sumber yang sama." Mendengar itu, semua orang saling bertukar pandang sebelum akhirnya mengangguk. Seseorang dari mereka berkata, "Ini bukanlah rahasia. Ada yang memberitahu kami. Tetapi kami hanya menghubungi 7 negara adidaya. Karena itu, hanya kami yang datang." "Tuan Muda Yun, apakah kamu punya informasi dari orang yang sama?" Yun Xiao dalam hati berpikir, orang yang sama, siapa dia sebenarnya? Tetapi Yun Xiao tidak mencoba untuk mengemukakannya. Dia berkata, "Orang yang memberiku informasi tentu berbeda dengan kalian. Siapa yang mengatakan info ini kepada kalian?" Semua orang mengerutkan kening dan merasa heran. Lalu Chen Kaihong dia berkata, "Orang itu tidak lebih lemah dariku. Oleh karena itulah aku percaya padanya." Luo Yuan Kai dari Lembah Seribu Bintang pun menambahkan, "Benar, aku mengejarnya sejauh 1000 mil, tetapi dia tetap lolos dariku tanpa kesulitan." Mendengar itu, rasa gelisah merayap di hati Yun Xiao. Situasinya benar-benar terasa seperti jebakan. Para ahli dari 7 negara adidaya pun memiliki pemikiran yang serupa. Tetapi karena godaan dari harta karun sangat menggiurkan, itulah yang membuat mereka tetap tinggal. Salah satu dari mereka berkata, "Orang itu pasti berada di puncak seni bela diri. Jika dia ada di sekitar sini, mungkin dia sedang mengawasi kita. Andai pun bukan,
Dia pasti punya tujuan tersendiri karena memberitahu kami semua tentang Tianxi. Oleh karena itu, kita memang harus berhati-hati. Chen Kaihong mengangguk. Ya, semua perbuatan manusia selalu berlandaskan keuntungan. Sama seperti kita yang mendapatkan manfaat besar, motif tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah apakah Tianxi benar-benar ada, dan mungkinkah sumber informasimu memberikan informasi yang lebih detail. Segera semua orang menatap Yun Xiao dan bersiap mendengarkan. Tapi Yun Xiao lalu berkata, "Sebelum itu, pertanyaan utama dariku, apakah kalian benar-benar tahu apa itu Tianxi?" Pei Ming Lai Feng lalu menjawab, "Ini adalah pertama kalinya kami mendengar tentang itu. Menurut orang yang memberitahu kami, Tianxi setara dengan mata iblis bulan milik Gu Feiyang. Kami tidak tahu lebih jauh. Jadi, apakah Tuan Muda Yun mengetahuinya?" Perlahan Yun Xiao mengangguk dan berkata, "Tianxi memang setara dengan mata iblis bulan. Tetapi, seberapa jauh pengetahuan kalian tentang mata iblis bulan?" Cheng Haobo lalu menimpali dengan tak sabar, "Tuan Muda Yun, tolong jelaskan langsung. Kami hampir kehabisan nafas di sini." Yun Xiao tersenyum kecil dan berkata, "Dalam latihan, hati jauh lebih penting daripada nafas. Kamu harus mengingatnya. Tapi baiklah. Sekarang lihat ukiran-ukiran yang ada di pilar itu. Katakan pendapat kalian." Semua orang menoleh. Mereka semua memeriksa ukiran di batu itu berkali-kali. Tidak ada teknik kultivasi, tidak ada mekanisme rahasia. Yang ada hanyalah pola samar yang sudah rusak. Di sana terlihat ada pola manusia, binatang buas, makhluk laut, burung, dan sosok-sosok lain yang tidak dikenal. Tapi semuanya punya satu kesamaan, yaitu mata merah menyala. Pei Ming Lai Feng kemudian berkata, "Mata mereka sama persis." Tidak heran semua orang di sana merasa ada yang tidak wajar dari ukiran itu. Tetapi kini setelah diingatkan oleh Yun Xiao, mereka bisa menemukannya. Cheng Haobo tampak terkejut lalu kemudian berkata, "Lantas, apakah mata pada ukiran itu yang disebut dengan mata iblis bulan?" Tidak. Itu kurang tepat. Patung-patung ini sama sekali keliru, kata Yun Xiao singkat. Lalu Pei Ming Lai Feng tiba-tiba mengganti penilaiannya sendiri. Dia melangkah ke sebuah pilar yang tertancap di pasir, lalu menyibakkan debu yang tertempel. Di sana terlihat ukiran yang menunjukkan monster yang terpahat di atasnya. Lihat, mata mereka berbeda dari pahatan sebelumnya. Masih cerah dan berenergi, tetapi tidak mengandung kesan iblis yang mengguncang hati. Semua orang pun menoleh. Patung itu menggambarkan sekelompok makhluk yang berdiri dengan rapi, tetapi tidak menyerupai ras manapun. Meski begitu, ekspresi mereka terlihat sama. Meskipun mata mereka berbeda-beda, semuanya tampak diklasifikasikan berdasarkan bentuk mata. Yun Xiao tersenyum dan kemudian berkata, "Benar, mata iblis bulan bukanlah jenis mata biasa, tetapi sebuah ras. Pada zaman kuno, mereka disebut dengan klan mata, mirip dengan iblis ataupun manusia pada masa ini. Mata iblis bulan sendiri hanyalah salah satu cabang dari semua yang ada di klan mata. Memang bahwa mata iblis bulan adalah salah satu ras yang terkuat." Mendengar itu Chen Kaihong terkejut. Klan mata? Dalam bentuk apa mereka hidup? Berdasarkan mural ini, tampaknya berbagai ras berkumpul bersama. Apakah klan mata hidup dengan menempati tubuh mereka?
Yun Xiao mengangguk. Meskipun semuanya berasal dari klan mata, tetapi bentuk mereka sangat beragam. Sebagian kecil memiliki tubuh fisiknya sendiri, tetapi sebagian besar bertahan dengan menjadi parasit. Oleh karena itu kalian bisa melihat ada banyak bentuk di situ. Apa yang menempel pada bentuk manusia, hewan, binatang iblis dan yang lain itu adalah mereka yang menjadi parasit. Sementara bentuk-bentuk yang tidak dikenal itu adalah wujud mereka yang memiliki tubuh fisik. Tiba-tiba seberkas cahaya melintas dari kening Yun Xiao. Mata surgawinya kini terbuka di depan semua orang, dan hal itu membuat mereka tersentak. Yun Xiao tertawa kecil. Tidak perlu panik. Ini adalah mata surgawi, salah satu bentuk dari klan mata. Kehendaknya telah lama lenyap, dan yang tersisa hanyalah cangkang yang masih menyimpan kekuatan dari teknik mata. Salah satu anggota dari keluarga Beiming, yaitu Beiming Tongfang, kemudian berkata, "Aku pernah melihat mata surgawi itu sebelumnya. Kekuatannya begitu mengerikan. Sungguh keberuntungan bagi Tuan Muda Yun karena bisa mendapatkannya." Mendengar itu, jantung Yun Xiao berdebar. "Sungguh? Boleh aku tahu di mana kau melihatnya?" Namun Beiming Tongfang tidak menjawab, seolah-olah dia tidak berniat untuk menjelaskan lebih lanjut. Dalam hati Yun Xiao bergumam bahwa mata surgawi telah punah sejak lama. Mata itu dibuat oleh Gu Yuesheng. Dia konon menemukan makam dari mata surgawi. Jadi, Yun Xiao penasaran apakah Gu Yuesheng memiliki kaitan dengan keluarga Beiming. Karena saat ini Tongfang tetap diam dan tidak berniat menjelaskan, Yun Xiao tidak mengejarnya. Dia menyingkirkan mata surgawinya dan melanjutkan. Mata surgawi adalah salah satu bentuk paling umum di dalam klan mata. Mata ini adalah tempat dari tubuh fisik disimpan. Satu parasit dapat memiliki beberapa hingga puluhan mata surgawi, dan salah satunya akan menjadi raja. Yun Xiao lalu menunjuk salah satu pola. Seekor makhluk besar mirip kuda Nil di dalam ukiran, dia memiliki ratusan mata. Satu mata terlihat paling besar dan bersinar. Itu adalah mata yang paling mendominasi. Cheng Haobo, dia tampak mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, berarti saat Gu Feiyang memiliki mata iblis bulan, sebenarnya dia sedang menjadi inang dari mata iblis bulan." Mendengar itu Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Tidak, sebagai eksistensi terkuat di klan mata, mata iblis bulan tidak menggunakan tubuh fisik secara terpisah. Mereka menyatu langsung dengan jiwa inangnya dan hidup mati bersama. Karena itu, mata iblis bulan hanya akan memilih inang yang sangat kuat." Beiming Tongfang lalu bertanya, "Lantas bagaimana mata iblis bulan diciptakan atau berkembang biak?" Yun Xiao menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak ada yang namanya metode penciptaan langsung. Memang ada kemungkinan kecil bahwa mata iblis bulan diwariskan melalui reproduksi dari tubuh inangnya, tetapi peluangnya sangat rendah. Untuk kelahiran mata iblis bulan yang baru, dibutuhkan keberadaan pikiran surgawi. Pikiran surgawi sendiri adalah totem dari klan mata." Pandangan Yun Xiao menyapu dinding yang sudah rusak. Dia berjalan mendekat dan menunjuk sebuah pola. Mungkin ini Tianxi. Semua orang menoleh. Dalam pola itu, berbagai makhluk digambarkan sedang berlutut. Di atas mereka terlihat ruang kosong. Hanya ada beberapa goresan seperti awan. Tetapi itu bukan awan. Yun Xiao sendiri telah memperoleh pengetahuan itu dari warisan tahta. Saat ini, dia hanya mengatakan bagian yang tidak sensitif untuk dijelaskan pada mereka semua. Cheng Haobo tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Utusan itu mengatakan,
bahwa siapapun yang memilikinya akan dapat mencapai alam abadi. Apakah itu benar? Yun Xiao melirik ke arah Zheng Haobo dan berkata, "Sekarang saja kau baru memikirkan alam abadi. Tingkatan itu terlalu jauh bagimu. Dari apa yang kalian ceritakan, kekuatan dari utusan itu jelas berada di atas semua orang. Jika memang ada manfaat sebesar itu dan mendapatkan alam abadi, mungkinkah dia akan datang dan menjelaskannya padamu? Atau jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh Tuan Kai Hong, selama tujuannya menguntungkan kita, maka itu sudah cukup. Yang artinya, selama keberadaan kita memberinya keuntungan, itu sudah cukup menjadi alasan kenapa dia menjelaskan semuanya pada kalian." Mendengar itu, Zheng Haobo pun tersentak. Pei Ming Lai Feng lalu menimpali, "Aku belum pernah mendengar siapapun mencapai alam abadi. Jika seseorang mampu memperoleh Tianxi, dia setidaknya bisa berdiri di puncak benua ini. Tanpa bantuan dari mata iblis bulan, bahkan Gu Fei yang akan kesulitan meninggalkan namanya di dalam daftar kekuatan surga dan bumi." Mendengar itu Zheng Haobo mendengus, "Saudara Lai Feng, jangan terlalu percaya diri. Penguasa kota bulan merah juga mencari Tianxi. Peluang kita menjadi sangat kecil." Pei Ming Lai Feng tertawa kecil dan berkata, "Kekuatan saja tidak cukup untuk mendapatkan harta yang tak ternilai. Seseorang memerlukan juga yang namanya keberuntungan." Ya memang benar, tapi kita bahkan tidak bisa menemukan jalan menuju reruntuhan itu. Sepertinya keberuntungan kita memang tidak terlalu tinggi. Pei Ming Lai Feng tidak setuju dengan sikap itu. Kenapa kalian selalu bicara dengan nada yang menyedihkan seperti itu? Optimis. Kesunyian kembali menyelimuti semua orang. Mereka telah berada di sana selama beberapa hari, dan aura dari orang-orang kota bulan merah telah lama menghilang. Mereka mengetahui adanya ruang tersembunyi, tetapi tidak mampu menemukannya. Kemudian, Chen Kai Hong menoleh ke arah Yun Xiao dan bertanya, "Tuan Muda Yun, kamu memahami banyak hal. Apakah kamu mengetahui jalur masuk menuju reruntuhan itu?" Yun Xiao mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Aku tidak mengetahui caranya. Aku hanya tahu bahwa reruntuhan itu berada di sekitar sini. Dengan begitu banyak kultivator yang kuat, tidakkah kalian dapat merasakan lokasi dari ruang itu?" Chen Kai Hong tertawa getir. "Bukan hanya aku tak dapat merasakannya, bahkan aura dari orang-orang kota bulan merah kini sudah lenyap. Mereka pasti sudah menghapus jejak agar tidak bisa dilacak." Yun Xiao lalu menjawab, "Dengan kemampuan Jiang Churan, itu memang bukan sesuatu yang sulit. Melacak mereka memang tidak realistis. Kalau begitu aku akan menemukan jalanku sendiri." Yun Xiao mulai merenung. Di dalam warisan tahta tidak menjelaskan metode untuk memasuki reruntuhan. Cara paling aman sejatinya adalah menggunakan mata iblis bulan. Dengan begitu tidak akan ada jebakan ataupun susunan yang dapat menipunya. Tetapi dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana mungkin dia bisa mengaktifkan mata iblis bulan diam-diam? Akhirnya Yun Xiao memilih untuk memeriksa mural yang tersisa, berharap dia bisa menemukan petunjuk. Tapi setelah setengah hari berlalu, Yun Xiao tidak mendapatkan hasil apapun. Sebagian besar mural telah rusak parah. Sampai pandangannya tertuju pada setengah dinding batu. Gambar itu memperlihatkan berbagai makhluk yang sedang berlutut menyembah sesuatu. Objek di hadapan mereka semua terlihat hancur, tetapi lokasi di mana mereka berdiri membentuk sebuah bangunan oval. Yun Xiao lalu melompat tinggi dan menatap ke arah tanah. Matanya menyempit, dan kini terlihat tempat dari makhluk-makhluk yang berlutut di mural
ternyata tepat berada di bawah mereka. Itu adalah sisa-sisa dari bangunan yang berbentuk oval dan terlihat samar, serta menyerupai sebuah mata. Yun Xiao lalu mengangkat kepalanya ke atas, menatap bulan darah. Cahaya merah itu tampak seperti mata iblis yang sedang menatapnya balik. Tubuh Yun Xiao bergetar hebat. Mata iblis bulan keluar tanpa kendali, memancarkan cahaya merah pekat. Yun Xiao terkejut dan segera mengedarkan energi Yuan untuk menekannya. "Ada apa? Apa kau menemukan sesuatu?" Bei Ming Lai Feng segera terbang mendekat menuju Yun Xiao yang kini terlihat basah oleh keringat dingin. Dengan mata masih terpejam, Yun Xiao menggelengkan kepala. Tidak ada kemajuan. Namun hatinya bergejolak. Pada saat teknik mata terbentuk, dia seolah melihat sesuatu, tetapi dia belum berani memastikannya. Bei Ming Lai Feng tampak tak percaya dan bertanya, "Lantas kenapa tubuhmu penuh dengan keringat? Meskipun aku tidak tahu kenapa kau punya beberapa prasangka terhadap keluarga Bei Ming, tetapi kita sekarang dalam perahu yang sama. Kau dan aku telah memiliki perjanjian di Laut Timur. Aku berharap kita bisa bekerja sama lebih jauh." Namun tiba-tiba aura Yun Xiao berubah. Aura itu sungguh menakutkan hingga membuat Bei Ming Lai Feng mundur dengan terburu-buru. "Tuan Muda Yun, apa yang terjadi?" Yun Xiao sendiri tampak terengah-engah. Dia berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Hanya cedera lamaku yang kambuh." "Cedera lama? Apakah ini akibat pertarungan di Kota Bulan Merah?" tanya Bei Ming Lai Feng yang tampak ragu. Yun Xiao berkata, "Ya, bisa dibilang begitu. Aku bertarung sepanjang tahun. Mengalami luka bukanlah hal yang aneh," jawab Yun Xiao. Bei Ming Lai Feng menelan ludah. Dia tahu bahwa Yun Xiao sedang menghindar. Tetapi Bei Ming Lai Feng juga tak berani memaksanya. "Kalau begitu, keluarga Bei Ming punya banyak obat langka. Kami bersedia memberikan salah satu sebagai bentuk persahabatan. Kamu bisa mengatakannya." Yun Xiao menyeringai. "Sungguh jarang sekali saudara Lai Feng bersikap begitu sopan. Kudengar keluarga Bei Ming menyimpan batu hitam dari dunia luar. Benda itu konon mengandung energi yin yang sangat kuat. Bolehkah aku melihatnya?" Yun Xiao sedang menguji. Tapi Bei Ming Lai Feng dengan segera berkata, "Tuan Muda Yun pasti bergurau. Batu hitam itu adalah harta inti dari sekte kami, fondasi dari warisan kami. Bagaimana mungkin kami akan meminjamkannya padamu?" Mendengar itu Yun Xiao mendengus. "Kalau memang begitu, apa gunanya bicara tentang persahabatan? Minggirlah, jangan menghalangi waktuku. Aku sedang mempelajari tempat ini." Mendengar itu, wajah Bei Ming Lai Feng menegang. Dia mendengus. Andai bukan karena kesenjangan kekuatan mereka, dia pasti sudah menerkam Yun Xiao sejak lama. Bei Ming Lai Feng menggertakkan gigi. "Kalau memang begitu silahkan saja. Aku tidak akan mengganggumu." Bei Ming Lai Feng turun dengan wajah gelap. Semua orang tentu mendengar percakapan itu. Ekspresi keluarga Bei Ming pun berubah menjadi gelap, terutama Bei Ming Tongfang. Hal ini membuat para tokoh dari kekuatan lain juga menjadi waspada. Jika keluarga Bei Ming benar-benar menyerang, mereka tidak akan tinggal diam. Tidak sampai pintu masuk reruntuhan ditemukan. "Tuan Muda Yun, lalu sekarang bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu?" kata seorang ahli dari lembah Seribu Bintang setelah beberapa waktu. Yun Xiao lalu kemudian menjawab, "Mungkin. Aku kira aku sudah menemukan cara untuk memasuki reruntuhan itu." Semua orang tersentak dan segera terbang mengelilingi Yun Xiao. "Apakah kamu menemukan koordinat ruangnya?" kata Chen Kai Hong
yang lalu bertanya dengan cepat. Yun Xiao perlahan membuka matanya dan berkata, "Tidak. Lihat bulan darah di langit. Bukankah itu menyerupai sesuatu?" Semua orang menatapnya ke atas. Pei Ming Tongfang berkata dengan suara berat, "Ya, itu terlihat seperti mata manusia. Mirip dengan mata iblis bulan milik Gu Fei Yang. Aku pernah melihatnya sebelumnya." Yun Xiao menatap sejenak. Dia tidak mengingat sosok ini di masa lalu. Tetapi sekarang kekuatannya tampak meningkat tajam. Lalu Yun Xiao menyingkirkan pikirannya dan menunjuk ke arah tanah. "Sekarang lihat reruntuhan itu. Bentuknya seperti apa?" Chen Kaihong menjawab setelah memperhatikan. "Mata. Banyak mural menggambarkan bentuk seperti itu. Tetapi sekarang sebagian besarnya sudah hancur." Yun Xiao mengangguk. "Benar. Satu mata di langit dan satu mata di tanah. Dan kalian tidak menyadari sesuatu. Lihat bulan itu. Bulan darah bergerak." Cheng Haobo mengerutkan kening. "Aku juga melihatnya. Jika dia berputar mengikuti pola tertentu. Tetapi selama beberapa hari terakhir tidak ada perubahan apapun." Yun Xiao kemudian menjawab dengan tenang, "Bukan tidak ada perubahan. Kalian hanya tidak menangkapnya. Hanya ketika bulan darah jatuh dalam jangkauan mata raksasa ini, gerakannya dapat dipersepsikan. Dan ketika cahaya bulan tepat memasuki posisi dari mata yang ada di tanah, sesuatu pasti akan terjadi," kata Yun Xiao. Ia berani mengatakan itu karena setiap kali bulan bergeser, ada frekuensi misterius yang bergema di langit. Semakin lama, semakin kuat juga getarannya. Sementara itu, saat ini banyak orang yang terlihat ragu. Beberapa bahkan tersenyum mengejek Yun Xiao, seakan tak percaya. Tapi Yun Xiao tidak mengatakan lebih lanjut. Dia berdiri diam di udara, lalu kemudian tangannya terlipat. Dia menunggu dengan tenang. Bulan darah bergerak pelan. Proyeksi dari cahayanya bergeser di atas tanah, sampai pada akhirnya tepat jatuh pada pusat reruntuhan. Semua orang pun menjadi tegang. Keraguan mereka berubah menjadi kewaspadaan. Namun waktu berjalan dan tidak terjadi apapun. Chen Wen menyeringai puas dan mengejek. "Heh, Li Yun Xiao, spekulasimu benar-benar kekanakan. Kalau memang ada fenomena khusus, mana mungkin kami tidak melihatnya selama berhari-hari." Beberapa orang pun menghela nafas dan terlihat kecewa. Sementara Chen Kaihong menggeleng pelan. Dia berkata, "Mungkin metode memasuki runtuhan ini hanya dapat digunakan sekali. Jiang Churan dan kelompoknya telah masuk lebih dulu, sehingga kita tidak bisa membukanya." Para ahli bela diri yang lain juga sama kecewanya. "Mungkin ini memang bukan keberuntungan kita," kata salah satu dari mereka. Ketika suasana mulai redup, fluktuasi frekuensi yang dirasakan Yun Xiao mencapai puncaknya. Sorot matanya berubah tajam. Dia menatap ke langit dan berkata dengan nada serius, "Lihat bulan darah. Bukankah ada yang janggal di sana?" Kerumunan orang sontak menengadah. Bulan aneh itu tampak berubah, tetapi tak seorang pun bisa memastikan apa yang keliru. Chen Feng menatap lama, lalu bergumam, "Tadi bentuknya seperti mata, tapi sekarang seperti mata yang tertidur. Lalu seolah terbuka lagi. Bukan hanya memancarkan cahaya, tetapi ada kesan seakan mata itu memiliki roh." Ucapan itu membuat semua orang bergidik. Bulan itu selama ini hanya tampak seperti mata raksasa. Mungkinkah dia memang memiliki pemiliknya sendiri? Meski terdengar mustahil, semakin mereka memikirkannya, semakin ucapan Chen Feng terasa masuk akal. Kegelisahan pun meliputi mereka. Chen Feng tak tahan lagi. Dia berkata,
Meskipun itu mirip mata, lantas apa gunanya? Kita tetap tidak menemukan jalan apapun. Yun Xiao menatapnya dingin dan berkata, "Kau tidak bisa menemukannya karena kultivasimu terlalu rendah. Tuan Kai Hong, kamu pasti bisa merasakannya, bukan?" Wajah Chen Feng memerah. "Li Yun Xiao, omong kosong apa itu? Kalau semua orang bisa merasakannya, sudah dari dulu kami pergi." Chen Kai Hong tampak ragu. Dia menatap bulan darah, lalu kemudian menoleh ke arah Bei Ming Tongfang. "Tuan Tongfang, Anda adalah yang terkuat di sini. Bisakah Anda merasakannya?" Mendengar itu, raut wajah Chen Feng menjadi gelap. Kalau ini memang soal kultivasi, mungkinkah dia adalah yang paling lemah jadi tidak bisa merasakan apapun? Para ahli yang lain juga memperhatikan Bei Ming Tongfang dengan wajah tegang. Perlahan Bei Ming Tongfang menganggukkan kepala dan berkata, "Tampaknya Tuan Kai Hong juga menyadarinya. Sebelumnya aku mengira itu adalah halusinasiku. Terlihat ada fluktuasi spasial tipis tepat di atas bulan darah." Semua orang terperanjat. "Tunggu, reruntuhan itu ada di bulan?" Bulan itu memang bulan yang ada di alam seni bela diri, tetapi tetaplah benda angkasa yang jauh di luar jangkauan. Jaraknya puluhan ribu mil dan tak mungkin mencapainya dengan terbang. Chen Kai Hong menegaskan dengan suara berat, "Aku juga merasakannya. Jika Tuan Tongfang merasakannya, maka itu pasti benar." Chen Feng akhirnya menoleh ke arah Li Yun Xiao dan berkata, "Li Yun Xiao, kau juga merasakannya." Padahal dua orang martial Sovereign bintang 6 itu tidak menyadarinya sejak awal. Dan Yun Xiao adalah orang yang menemukannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Yun Xiao lalu kemudian menjawab dengan santai, "Jangan lupa, aku ini seorang alkemis tingkat 8. Indra ilahiku jauh lebih tajam daripada kalian semua." Yun Xiao lalu menunjukkan lencana alkemis tingkat 8. Melihat itu wajah semua orang berubah drastis. Di usia yang begitu muda, Yun Xiao telah mencapai puncak alkemis dan juga seni bela diri. Jika diberi 1 atau 2 dekade lagi, siapa yang bisa menahan laju pertumbuhannya? Niat membunuh Bei Ming Lai Feng menjadi semakin pekat. Sementara, Chen Kai Hong menunduk dengan hormat dan berkata, "Tuan Muda Yun, maafkan saya karena berlaku kurang sopan." Tentu saja, sikap Chen Kai Hong berubah. Bagaimanapun Yun Xiao adalah alkemis peringkat 8 yang sangat dihormati. Yun Xiao hanya tersenyum. Sementara itu, pemimpin lembah 1000 bintang, Luo Yuan Kai, dia bertanya, "Tuan Muda Yun, apa yang sebenarnya Anda rasakan?" Yun Xiao berkata, "Tidak berbeda dengan yang kalian rasakan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi reruntuhan itu kemungkinan besar berada di sisi belakang bulan darah. Dan tentang lorong masuknya, mungkin tidak ada sama sekali." Luo Yuan Kai terkejut. "Tidak ada? Apa maksud Anda? Lantas bagaimana kita pergi ke sana? Haruskah kita terbang?" Yun Xiao menjawab tanpa ragu, "Ya, harus terbang ke sana." Mendengar itu, pemimpin klan pemakan jiwa Yang Yuan berseru, "Kau bercanda. Jika benar-benar terbang, kita tidak akan sampai meskipun puluhan tahun. Menunggu sampai dunia berikutnya terbuka pun itu mustahil." Yun Xiao menatapnya dengan tenang dan berkata, "Apa yang kalian lihat tidak selalu menjadi kebenaran. Dari tempat lain menuju ke bulan darah mungkin memang memakan waktu puluhan tahun. Tetapi dari tempat ini, mungkin hanya beberapa saat." Yang Yuan mengernyit dan berkata, "Apa maksudmu?" Yun Xiao lalu berkata, "Bukankah sepanjang perjalanan ke sini, kalian merasakan ruang di gurun terdistorsi? Indra ilahi tidak bisa menembus segalanya. Ada celah spasial di mana-mana. Ada banyak binatang iblis bersembunyi di dalamnya.
menunggu dan mencuri kesempatan untuk menyerang. Semua orang mengangguk. Mereka telah bertarung berulang kali, dan ganjaran dari setiap pertempuran selalu memberi mereka keuntungan besar. Yun Xiao melanjutkan, dan tempat ini adalah titik paling bengkok. Bahkan aku sendiri tidak menyadarinya pada mulanya. Baru setelah melihat bulan darah yang aneh ini, aku menyadari ada sesuatu yang salah. Yun Xiao khawatir penjelasannya terlalu rumit. Lalu dia menambahkan lagi, bayangkan saja selembar kertas putih. Jika ada sedikit tonjolan, maka semua orang dapat merasakannya. Tetapi jika kertas itu diremas menjadi sebuah bola, kita tetap akan merasakannya seolah berada pada permukaan yang datar. Kerumunan itu terdiam, berusaha memahaminya tetapi terlalu sulit. Cheng Haobo mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Yun, kata-katamu terlalu dalam. Sebutkan saja kesimpulannya." Beberapa orang yang lain juga masih tampak kebingungan. Yun Xiao tersenyum tipis lalu berkata, "Kesimpulannya sederhana. Seluruh medan terdistorsi. Ini adalah pusat dari distorsi itu. Dan tingkat distorsinya begitu besar sampai-sampai membentuk jalur langsung ke arah bulan. Hanya ketika bulan bergerak ke titik pusat, lorong yang bengkok itu akan terbuka. Itulah sebabnya bulan tampak seperti membuka mata." Cheng Haobo menepuk dahinya. Dia tampak putus asa. "Aku tetap tidak mengerti. Tuan Muda Yun, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Bagaimana cara agar kami bisa sampai ke runtuhan itu?" Senyuman muncul di wajah Yun Xiao dan berkata, "Sederhana. Seperti yang kukatakan sebelumnya, cukup terbang saja." "Hah? Terbang langsung ke atas sana?" Orang-orang tertegun. Mereka jelas masih belum percaya. Tapi Yun Xiao tanpa menjelaskan apapun lagi, dia langsung melesat ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya, lalu terbang menembus langit dalam sekejap. Semua orang yang ada di bawah terkejut. Bagaimana bisa Yun Xiao menghilang dalam sekejap? Keterkejutan menyelimuti semua orang. Apakah daerah ini benar-benar seperti yang dia katakan? Memikirkan semua itu, Beiming Tongfang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata, "Anak itu terlalu berbahaya." Chen Kaihong pun berkata, "Iya, kita harus segera menyusulnya. Jika jaraknya terlalu jauh, akan sulit menanganinya di masa depan." Luo Yuankai pun mengangguk. Benar, anak itu tidak hanya berbakat luar biasa, dia juga bisa memahami tempat ini lebih baik daripada siapapun. Kita tidak boleh ketinggalan. Ayo pergi. Kemudian semua orang terbang dan segera menghilang dalam sekejap. Mereka semua menyusul menuju bulan darah. Ruang di sekitar mereka memang tidak normal. Tanah seolah menyusut menjadi 1 inci. Dekat tapi jauh. Dan setelah beberapa saat, Yun Xiao tersentak. Dia sudah berada tepat di atas bulan darah. Di bawah, tampak deretan bangunan aneh yang menjulang di tengah langit kelabu, memancarkan aura kuno, megah sekaligus membusuk. Yun Xiao bergumam, "Inikah kampung halaman dari mata iblis bulan?" Dan akhirnya Yun Xiao tiba di bulan merah. Kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. See you again di next video dan bye.